Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Musirawas episode kedua. Di samping saya sudah ada narasumber spesial, yaitu Pak Yogi Juli Saputra, selaku anggota KPU di Divisi Parmas dan SDM. Selamat pagi Pak Yogi. Selamat pagi, Bang. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar Yes. biasa. Baik teman-teman. Dulu sudah saya sampaikan tadi Pak Yogi merupakan anggota dari KPU, Divisi Parmas dan SDM. Mungkin Pak Yogi bisa perkenalan dulu Pak secara singkat. Oke. Assalamualaikum teman pemilih. Jadi saya Yogi Juli Saputra, anggota KPU Kabupaten Musirawas yang membidangi Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Itu aja dulu ya. Baik. Untuk Pak Yogi sendiri ini sebelumnya Pak, sebelum di KPU kalau boleh tahu Pak, itu gimana tuh rekam jejaknya, kayak pendidikannya atau pengalamannya secara singkat aja Pak? Oke, jadi orang itu nyebrang gitu ya. Saya sarjana pertanian, terus ikut tertarik di dunia demokrasi. Akhirnya kita mencoba dan fokus untuk mengikuti dunia demokrasi ini. Salah satunya ya alhamdulillah kita juga bisa dipercaya untuk jadi anggota KPU Musirawas. Sebelumnya kita pernah di dunia perbankan. Dari perbankan, dari pertanian ke dunia perbankan, terus pindahnya ke dunia demokrasi. cukup dinamis ya. Jadi agak ekstrim ya. Ekstrim, tapi ya ini kehidupan. Inilah kehidupan yang ya alhamdulillah ya kita sejalani aja. Tapi bisa menyesuaikan ya Pak, dari pertanian ke perbankan itu kan jauh banget ya Pak. Iya. Itu gimana Pak penyesuaian? Ya, Sulit atau? ya alhamdulillah. Jadi dengan kita punya kemauan, kita punya kemauan yang tinggi, kita yakin aja. Terus jangan lupa belajar. Kita tetap belajar dengan dunia apa yang kita masukin. Kita belajar dan terus belajar, ya kita cepat menyesuaikan diri gitu. Oke. Berarti ketika dari perbankan ke KPU itu langsung jadi anggota KPU di Parmas dan SDM ya Pak? Oh enggak, jadi gini, saya ikut di dunia pemilu. Ini awalnya di tahun 2018. Itu saya jadi salah satu anggota PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tugu Mulyo. Sampai 2019, terus ikut lagi di 2023, dan alhamdulillah 2023 waktu itu sebelum kita tes kita juga masih anggota PPK. Nah, kita ikut tes jadi KPU dan alhamdulillah diterima. Baik. Jadi seperti itu teman-teman pemilih alur ya Pak? Iya, sedikit cerita. Sedikit cerita. Siap. Betul. Kalau dari Bapak kan di sini sebagai ini ya Pak, anggota dari SDM dan Parmas di KPU ya. Itu boleh Pak kita jelasin dulu nih ke teman-teman pemilih, mungkin ada yang nggak tahu divisi SDM dan Parmas itu seperti apa sih Pak? Jadi gini, di KPU itu ada beberapa pembagian divisi. Betul. Dan salah satunya adalah divisi partisipasi masyarakat. Lengkapnya itu adalah sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Gitu. Jadi tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk mensosialisasikan program-program KPU, apa yang akan dilakukan oleh KPU, tujuan dari KPU kepada masyarakat luas, kayak gitu. Jadi agar masyarakat mengetahui, tahapannya lagi apa, kayak gitu. Minimal seperti itu ya. Tahapannya lagi apa, ini lagi KPU lagi ngapain ini, kayak gitu. Nah, endingnya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi cakupannya berarti ada dua ya Pak, antara di SDM dan juga partisipasi masyarakat. Ya. Itu hubungannya gimana sih Pak? Jadi gini. Jadi kalau di Parmas itu kan kita mensosialisasi program pemilu, sehingga masyarakat itu tahu dengan apa itu pemilu, kapan itu pemilu, gitu kan. Jadi
endingnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Oke. Sementara SDM ini adalah kita menciptakan minimal tenaga karyawan yang ada di internal KPU itu bisa menjaga integritas, dan terus kita juga bisa meningkatkan integritas pada masyarakat kayak gitu, karena bukan hanya karyawan pemilu yang harus memiliki integritas, masyarakat juga harus memiliki integritas. Wah, menarik. Berarti divisi ini nih unik ya Pak. Jadi selain dia ngurus eksternal, jadi internal juga harus diurus ya Pak. Betul. Jadi untuk di SDM Parmas ini adalah sebenarnya corongnya pemilu KPU kayak gitu. Corongnya. Jadi mulutnya KPU, telinganya KPU, dan matanya KPU kayak gitu. Jadi, tugas kami adalah mensosialisasikan ke masyarakat luas agar masyarakat luas itu tahu dan paham terkait tentang informasi-informasi kepemiluan. Oke. Kalau dari Bapak sendiri sih, saya tertarik untuk membahas media sosial ya Pak. Karena kita tahu salah satu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sumber untuk mengeluarkan informasi itu lewat sosial media. Kalau dari Bapak sendiri, gimana sih Pak pemanfaatan sosial media di KPU ini sendiri sejauh ini? Oke, jadi gini, masyarakat kita di era digital ini, gitu kan, itu yang alat yang paling efektif untuk bersosialisasi adalah media sosial. Betul. Baik itu Facebook, baik itu Twitter, baik itu Instagram, terus TikTok yang lagi membumi, terus podcast salah satunya yang kita lakukan hari ini. Jadi dunia sekarang itu lebih mengarahnya ke dunia digital. Jadi kami di KPU Musirawas sangat ingin memanfaatkan momen ini untuk sebagai alat sosialisasi yang paling efektif untuk kita sebarkan di masyarakat Musirawas pada khususnya. Oke. Baik, berarti kita punya banyak platform ya Pak? Ya, jadi kita lengkap semuanya di untuk media sosial kita lengkap. Kita ada Facebook ada, Instagram ada, TikTok kita aktif, dan podcast sebenarnya di YouTube kita juga aktif. Dan yang terbaru ini programnya sebenarnya podcast ini ya Pak? Iya, jadi podcast ini adalah terobosan baru yang diambil oleh teman-teman KPU Musirawas untuk lebih mengenal KPU itu seperti apa, gitu, dan pekerjaan KPU itu apa, terus apa yang dilakukan KPU seperti itu. Jadi biar masyarakat juga tahu ternyata KPU ini kerjanya tidak hanya pas ada kegiatan penyelenggaraan aja, tidak hanya pas pileg atau pilkada aja, tetapi setiap hari memang KPU disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang untuk mensukseskan pilkada atau pileg itu sendiri. Oke, baik Pak. Nah, Bapak kan selaku anggota dari divisi Parmas dan SDM ya, dan podcast ini platform terbaru. Gimana sih Pak kesan-kesan podcast kita ini? Karena saya lihat lumayan ya Pak effort untuk membuat podcast ini. Iya, jadi kita support apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman pegawai KPU Musirawas yang dengan kerasnya, dengan giginya untuk memunculkan podcast yang kita jalani sekarang. Jadi memang panjang sekali, ada ya tetap setiap ada mau kita buat kegiatan atau ada pengadaan pasti ada butuh pleno, dan di pleno pasti ada perdebatan antara manfaat dan tidak manfaatnya. Tapi ternyata alhamdulillah teman-teman bersepakat untuk mendirikan podcast Musirawas ini, yang harapan kita dengan adanya podcast ini bisa lebih memperkenalkan dan masyarakat lebih semangat untuk melihat KPU Musirawas itu seperti apa. Nah, KPU Musirawas itu apa? Nah, gitu. Baik Pak. Berarti itu tadi pertanyaan saya terkait partisipasi masyarakat ya Pak. Nah, tapi
untuk partisipasi masyarakat sejauh ini Pak di antara untuk pemilu dan pileg kemarin itu bagaimana sih Pak menurut Bapak? Kalau sejauh ini partisipasi masyarakat yang sudah kita lakukan di Pileg 2024 ya, Pileg 2024 dan Pilkada di 2024 ini alhamdulillah meningkat dibanding Meningkat ya Pak? dari Pileg di 2019. Oke. Jadi kurang lebih kalau nggak salah saya datanya itu kalau untuk di Pileg sekitar 86, sekian % Baik. untuk di partisipasi masyarakat di Pileg di 2024. Sementara di Pilkada mencapai 75% ke atas kalau nggak salah datanya 75%. seperti itu. Kayak gitu. Wah, cukup banyak berarti ya Pak. Karena dibanding saya kemarin di Jakarta itu kayaknya angka partisipasinya nggak sebanyak itu sih Pak. Berarti di sini lumayan masyarakatnya sudah lumayan ini ya Pak. Baik untuk partisipasi masyarakatnya ya. Ya, alhamdulillah kalau untuk di Kabupaten Musirawas tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat sudah mulai muncul dan harapan kita dengan berbagai program dari KPU bisa meningkat lagi di pemilihan-pemilihan ke depan. Oke. Nah, saya penasaran Pak untuk generasi muda nih seperti saya. Ini kan banyak kita nih yang acuh gitu Pak terhadap konstentasi politik seperti pemilu atau pilkada. Dari Bapak sendiri nih, gimana sih Pak untuk mengajak kita kayak umuran saya yang masih hitungannya masih Gen Z lah ya Pak. Nah, itu gimana sih Pak strategi biar anak umuran generasi kayak saya tuh lebih tertarik Pak untuk berpartisipasi? Oke, jadi kalau generasi Gen Z atau Gen Z ya yang sekarang itu lebih cenderung ke handphone gitu ya. Oke. Jadi kita mencoba untuk membuat konten-konten kreatif kayak gitu, konten-konten kreatif, kata-kata kreatif yang memunculkan apa ya tingkat minimal dia ingin tahu dulu apa sih penasaran. Nah gitu. Apa sih KPU ini kok kreatif sekali? Apa KPU itu seperti apa? Nah gitu, dengan kita mau menciptakan konten-konten yang kreatif, terus kata-kata yang kreatif, inovatif gitu kan. Jadi untuk menarik minat daripada generasi muda sekarang untuk lebih tahu dulu minimal apa itu KPU, yang nanti akhirnya dia juga tertarik untuk melakukan kegiatan di terakhir yaitu pencoblosan untuk partisipasi untuk memilih wakil-wakil rakyat kita. Berarti kreativitas itu sangat dibutuhkan ya Pak Iya, untuk betul sekali. menggait generasi-generasi muda seperti saya untuk Siap. lebih berpartisipasi dalam kontestasi politik Betul, nantinya. betul sekali. Oke, menarik Pak. Mungkin itu Pak pertanyaan-pertanyaan dari saya Siap. terkait SDM dan Parmas. Parmas, betul. Nah, tapi kita belum selesai nih Pak. Oke. Kita masih ada games terlebih dahulu sebelum kita tutup. Boleh. Gamesnya namanya mitos atau fakta Pak. Jadi saya kasih 3 pernyataan. Saya dan tim sudah siapkan 3 pernyataan. Nanti Pak Yogi bisa jawab itu mitos atau fakta dan diberi penjelasan singkat Pak. Siap. Oke. Tema pernyataan pertama. Semua anggota dari KPU itu merupakan ASN. Itu mitos atau fakta Pak? Itu mitos. Oke. Jadi anggota KPU itu pada kenyataannya sekarang anggota KPU Musirawas semuanya bukan ASN, kecuali kalau karyawan ya. Oke. Pegawai, staf, kasubag, sekretaris itu semuanya mungkin ASN. Tetapi kalau untuk anggota KPU itu bisa dari latar belakang yang berbeda. Oke. Baik, jadi mitos teman-teman. Jadi di sini kita banyak ya Pak. Nggak semuanya ASN, ada yang ASN juga, ada yang non ASN dan sebenarnya tetap bisa gabung di bersatu di KPU. Baik. Masuk ke pernyataan kedua Pak. Semua anggota KPPS dipilih langsung oleh KPU kabupaten atau kota tanpa proses seleksi. Jadi langsung tunjuk aja Pak. Enggak, itu mitos. Itu mitos ya Pak. Jadi, mitos lagi. Anggota KPPS itu yang menunjuk adalah teman-teman
PPS atau yang menyeleksi ya. Yang menyeleksi adalah teman-teman PPS. Jadi itu semuanya karena yang punya wilayah adalah teman-teman PPS. Jadi KPPS itu adalah tunjukkan atau seleksi daripada teman-teman PPS yang nanti diajukan ke KPU Musyarawah yang nanti akan di SK-kan oleh KPU Musyarawah atas nama PPS. Oke. Ini boleh nih Pak, saya juga penasaran nih. Boleh dijelasin nggak Pak? Ya ada KPPS, dia tuh ada KPPS, ada apa lagi Pak? Jadi berdasarkan tingkatan. Iya, ya? tingkatan Pak. Iya. Oke, jadi kalau untuk tingkatannya, jadi yang pertama itu yang paling di ujung itu adalah bukan ujung artinya kecil enggak, tapi sebagai ujung tombak kita adalah teman-teman KPPS. KPPS itu tugasnya di hari H, di hari pemilihan. Terus setelah itu ada PPS. PPS itu adalah penyelenggara ad hoc yang ada di desa. Naik lagi ke PPK. PPK itu adalah penyelenggara ad hoc yang ada di tingkat kecamatan. Nah gitu. Terus nanti ya baru ada kita dari KPU kabupaten kayak gitu. Oke, jadi ada 4 tingkatan ya Pak? Ya kalau untuk di bawah kabupaten ya. Kalau di bawah kabupaten, karena setelah kabupaten ada provinsi, ada RI kayak gitu. Gitu ya. Berarti ada KPPS, PPS sama PPK ya. Iya, betul. Terus KPU. Oke, gitu teman-teman pemilih. Mungkin pernyataan terakhir Pak. Sosialisasi pemilu untuk pemilih pemula merupakan salah satu tanggung jawab dari Divisi Partisipasi dan Masyarakat. Itu mitos atau fakta, Pak? Fakta, jelas. Jadi tanggung jawab daripada teman-teman Parmas adalah tidak hanya masyarakat saja, tetapi baik masyarakat, pemilih pemula gitu kan, dan pemilih pemula ini ada yang teman-teman yang baru berumur 17 tahun ketika pemilihan, bisa juga dari anggota TNI Polri yang baru pensiun itu kita lakukan pendidikan dan sosialisasi ke mereka. Semua masyarakat, bagian masyarakat kita sosialisasi ya, pokoknya KPU harus bisa sampai bawah, sampai semua layer elemen masyarakat harus tahu. Baik. Itu tadi Pak 3 games dari mitos dan fakta. Jadi kita sudah berada Pak di ujung sesi podcast kita kali ini, teman-teman pemilih. Mungkin sebelum kita tutup nih Pak, bisa kasih closing statement Pak untuk teman-teman pemilih kita. Baik, jadi teman-teman pemilih jangan menganggap pileg dan pilkada itu hal yang sepele, karena satu suara, satu partisipasi daripada teman-teman itu menentukan arah kebijakan daripada daerah kita. Kalau pileg kita akan menentukan siapa wakil kita yang ada di DPR, kalau untuk pilkada kita menentukan siapa pemimpin kita yang ada di kabupaten kota. Jadi harapan kita dari Parmas, semua elemen masyarakat itu bisa menggunakan hak pilihnya sebagaimana mestinya, sebagaimana aturan yang tertera di undang-undang. Terima kasih. Oke, mantap sekali Pak closing statement-nya. Siap. Oke, teman-teman pemilih, sebelum kita tutup juga, saya juga nggak bosan untuk ngingetin teman-teman pemilih untuk follow dan juga stay tune di sosmed kita ya Pak. Siap. Ini sosmed kita ada di bawah ini. Boleh teman-teman like, boleh teman-teman follow, biar teman-teman dapat updatean terus mengenai informasi terkait KPU, terutama untuk KPU Musyarawah. Oke. Mungkin itu dulu Pak. Siap. Episode kali ini, episode kedua. Kita tutup dulu untuk podcast ini. Sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Terima kasih.